ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bukakanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya Yes, Lord. Yes, Lord. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku,
Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar lagi Tuhan, untuk punya mental yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Menjadi pengikut-Mu seumur hidup kami Tuhan. Amin. Karena kami sadar cakap itu tidak cukup Tuhan. Punya kemampuan itu gak cukup Tuhan. Kalau kami tidak punya mentalitas sebagai pengikut Kristus yang benar. Yes. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Yes. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga apa yang Kau ingin katakan pagi ini, yang di-sharingkan pagi ini, mengubah hati kami. Amin. Tidak ada satupun yang tidak diubahkan Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Semua dalam pelindungan yang Maha Kudus. Semua kita diubahkan. Amin. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sungguh-sungguh berharap dan bersaya padamu Tuhan. Dasar kami lebih kuat lagi hari ini. Amin. Hari ini kami berserah pada rancangan-Mu dalam hidup kami. Ku ikuti panggilan-Mu dalam hidup kami. Amin. Sampai akhir hidupku, Yes. aku akan tetap setia. Yes. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau percaya dan mau diubahkan mentalitas kita, kita katakan amin. 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 Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dikasihi Tuhan. Izinkan hari ini saya sharing dengan tema mentalitas pengikut Kristus dalam dunia kerja. Saudara, Anda harus tahu bahwa mentalitas itu ada di jiwa, saudara. Di jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah kenapa hari ini saya mau sharing sesuatu yang sangat penting yang ada di hati saya, di mana kita sudah tahu bahwa reaksi kita menjadi pengikut Kristus ada dua. Saya harap Anda memilih yang pertama, yaitu better, menjadi lebih baik. Jangan kita memilih menjadi yang kedua, menjadi bitter atau menjadi pahit. Kenapa saya katakan itu reaksi? Reaksi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai prajurit Kristus, karena saya katakan reaksi karena itu berhubungan dengan kerelaan dan mentalitas kita, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, mentalitas kita, kalau Anda sudah pelajari di tanggal 23 Mei ibadah online yang lalu, di saat kita merayakan Pentakosta, saya dorong Anda kalau Anda belum begitu paham, Anda bisa dengarkan di YouTube GBI Lamtera dengan judul Prajurit Kristus yang berbeda. Ada bagian yang pertama, minggu yang berikutnya bagian yang kedua, dan minggu yang berikutnya lagi bagian yang ketiga. Kalau Anda ingin mendengarkan secara detail, Anda bisa dengarkan lagi di YouTube channel GBI Lamtera. Mentalitas Kristus itu adalah kita yang beli dan mereka yang makan. Ulangi lagi bersama saya dengan keras. 2, 3. Mentalitas Kristus adalah kita yang beli, mereka yang makan. Saudara, masalah besar dari sebagian kita adalah bahwa sikap kita itu lebih suka dirusak oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan, saudara. Masalah besar dari sebagian kita adalah bahwa mentalitas kita itu lebih suka memakan apa yang dibelikan orang lain. Bukan kita yang beli, mereka yang makan. Enggak, kita lebih suka memakan apa yang dibelikan oleh orang lain. Itulah kenapa saya pernah sharing Amplified Bible dikatakan, the Lord shall make you have surplus of prosperity. Itu janji Tuhan buat kita semua di GBI Lamtera. Saya tidak mungkin mengulanginya lagi, Anda bisa lihat di tanggal ibadah online di perayaan Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Saya hanya bacakan satu untuk awal ini. Kita lihat di kitab Kejadian 2 ayat 4 sampai 5. Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat sampai kelima. Firman Tuhan berkata, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang.
Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat yang keempat, kalau kita lihat penggambarannya adalah dunia itu gersang. Dunia itu gersang, kering, tidak ada yang tumbuh, semua datar. Alasannya apa? Anda bisa baca tadi, Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi, itu alasannya. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara, turunnya hujan adalah bagian Tuhan. Tapi di sisi manusia harus ada kemampuan untuk mengelola berkat. Amin. Saya ulangi lagi. Turunnya hujan adalah bagian Tuhan. Tapi di sisi manusia harus ada kemampuan untuk mengelola berkat. Saudara, saya pernah singgung, saya akan ingatkan dengan sekilas. Kata mengusahakan atau mengerjakan itu artinya apa? Dari arti kata hurufiahnya, dari bahasa aslinya, kata mengusahakan atau mengerjakan, itu ada dua unsur penting. Yang pertama, mengusahakan adalah sama dengan worshiper. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Allah. Masih ingat? Jika kita kerjakan pekerjaan kita dengan benar, artinya sepanjang hari kita memberikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, untuk belajar saya setuju kalau kita mencari orang yang sukses. Tanya rahasianya, pahami dengan benar, pastikan orang sukses yang Anda pelajari, yang Anda pilih untuk jadi mentor, dia hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan salah pilih mentor. Setelah itu Anda pahami kerelaan dan mentalitasnya, saudara. Saudara, saya berikan contoh tempo hari, Habel persembahannya lebih baik karena apa? Karena iman. Anda bisa baca sendiri di Ibrani 11 ayat keempat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah di Roma 10 ayat 17. Artinya, Habel pasti pernah mendengar sesuatu yang menimbulkan imannya. Maka Habel bekerja berdasar iman tersebut. Saudara, masa itu orang belum makan daging? Habel mengembalakan domba. Kalau orang awam melihat, buat apa gitu kan? Lapo? Lalu nggak ada yang makan daging kok mengembalakan domba. Itu nggak ada poinnya plus sama sekali, nggak ada gunanya kata orang. Tapi perhatikan baik-baik. Dengan iman Habel tahu tujuannya bekerja, yaitu nantinya mempersembahkan hewan sulung yang terbaik sebagai korban kepada Tuhan. Pekerjaan Habel adalah penyembahan Habel. Amin saudara. Pekerjaan saudara dan saya adalah penyembahan saudara dan saya. Yang setuju katakan yes. Saudara, apapun pekerjaan kita, itulah penyembahan kita. Lakukan itu dengan iman. Yang kedua, saya mengingatkan saja, arti kata mengusahakan. Artinya membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus tuntas, harus jadi, menghasilkan sesuatu, enggak setengah-setengah. Orang kerja kalau separuh-separuh, setengah-setengah, enggak tuntas, enggak pernah jadi. Dan saya harus mengingatkan ke Anda lagi, setiap kerja itu pasti ada hasilnya. Tidak ada yang gagal, yang setuju katakan amin. Setiap kerja pasti ada hasilnya, tidak ada yang gagal, yang setuju katakan amin. Saudara, kalau Anda baca, yang sudah pernah saya sharingkan ke Anda, dikatakan di Alkitab tergantung kemampuan. Saya pernah sharing, kemampuan itu dikatakan di King James Version, dikatakan adalah several ability. Ada kemampuan. Dalam bahasa Yunani namanya dunamis. Ada kemampuan, bukan cuma satu kemampuan. Sehingga kalau ada kemampuan itu apapun yang kita sentuh pasti jadi. Saudara, ability enggak sama dengan skill. Kalau skill itu harus dibangun dan dilatih. Dan enggak cukup cuman butuh skill, enggak cukup. Dalam bahasa aslinya ability itu adalah dunamis, artinya ada kuasa untuk menghasilkan mujizat.
Jadi bukan sekedar kemampuan saja, tapi ada kuasa. Katakan sama-sama dengan saya yang keras, 2, 3, ada kuasa untuk menghasilkan mujizat. Dan bukan hanya kemampuan, tapi several ability. Kemampuan, banyak kuasa untuk menghasilkan mujizat, enggak cuma satu kuasa. Kalau Anda bekerja dalam dunia kerja, Anda tidak bersama Tuhan, Anda akan mengalami banyak kemarahan-kemarahan yang meledak-ledak. Anda akan mengalami banyak kepahitan, down, menyerah. Justru itulah yang mencemari penyembahan kita, saudara. Tuhan memperingatkan, karena faktor inilah yang dilihat orang lain saat kita berhasil. Kalau orang berhasil, orang lihatnya apa? Wah, berarti kamu punya kekuasaan, punya kekuatan. Enggak. Padahal kekuasaan dan kekuatan itu butuh faktor ketiga, enggak cuma butuh 2 faktor. Yaitu apa, saudara? Tangan Tuhan. Tanpa tangan Tuhan, enggak akan menghasilkan apapun. Lah orang kalau gagal, tanpa tangan Tuhan, marah, pahit, down, menyerah. Padahal hal itu malah mencemari penyembahan kita. Itulah kenapa sadarlah hari ini bahwa kemampuan dan kecakapan itu enggak cukup, saudara. Tuhan tuh berikan kuasa, berikan kapasitas, capacity. Katakan sama-sama dengan saya, semua orang punya kapasitas. 2, 3. Katakan lagi lebih keras. Semua orang punya kapasitas. 2, 3. Kapasitas untuk apa, Pak? Kapasitas untuk bekerja, untuk berpikir, untuk menerima. Itulah dasar bahwa kita ini butuh mentalitas yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu adanya di jiwa kita, saudara. Dan di jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kapasitas kita tuh punya kapasitas untuk bekerja, untuk berpikir, untuk menerima kuasa. Banyak orang saat diberkati enggak tahan, jadi semaunya. Bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kita? Wong yang segitu aja sudah enggak tahan. Makanya hari ini saya ajak sebagai dasar firman kita pagi ini, sadari awalnya kapasitas kita itu seberapa. Alkitab mengajarkan ada yang namanya measure of faith, kapasitas iman. Orang dikatakan dewasa dalam iman, dewasa iman, itu karena dia sanggup mengembangkan kapasitas dalam hidupnya. Untuk dapat kapasitas lebih besar, sadari kapasitas kita saat ini. Minta Tuhan perbesar lagi. Contoh, Anda mengalami kesuksesan kecil, diberikan kesuksesan kecil, lalu Anda langsung angkat gelas. Mari kita rayakan kemenangan kita. Kanpe katanya, tos, kanpe katanya. Dia enggak sadar bahwa keberhasilan kecil itu bukan karena kekuasaan dan kekuatan kita, enggak. Di sana ada campur tangan Tuhan. Maka orang enggak buru-buru ngangkat gelas. Kanpe katanya, tos, enggak. Dia tahu kapasitasnya. Dia butuh diperbesar. Gimana cara memperbesarnya? Jangan ditaruh di atas, saudara. Tuhan tahu kapasitas saya misalnya, cuman di sini pentoknya. Di sini nih mentoknya di sini. Tuhan di atas. Kalau kita mengangkat lebih bangga dibandingkan kapasitas saya, terlalu ngangkat tinggi, gimana cara ngisinya? Enggak bisa. Masa gelasnya di sini, kita cara ngisinya gimana? Wong Tuhan tahu kapasitas saya cuma di bawah kok, enggak bisa kan? Rendahkan hati kita, saudara. Maka Tuhan isi lah sampai luber. Kalau sudah luber, enggak cukup nak gelasnya. Tak kasih botol jerigen yang gede ya nak ya. Lah, makanya kapasitas kita tambah gede karena yang kecil enggak cukup udahan. Apakah Anda paham? Di sana dikatakan, Anda lihat sendiri di YouTube channelnya, tanggal 23 Mei. Kita ini punya kekuatan tangan.
Artinya tangan itu adalah, dari hurufiahnya adalah tangan yang terbuka. Tangan yang terbuka itu artinya saat bekerja, kita tuh punya kekuatan, punya kuasa, tapi kita tidak mengaktifkan. Kita sering lupa, dunamis itu ada kuasa dalam diri kita. Lupa apa Pak? Lupa mendoakan pekerjaan kita. Lupa mendoakan dan memberkati tempat kita bekerja. Lupa berdoa untuk kita berkarya lebih. Kita cepat puas. Kita lupa berdoa buat customer kita, buat agen kita, klien kita. Dan setelah saya pelajari ternyata yang membuat manusia itu cepat sadar tentang kapasitasnya ternyata bukan karena kepandaiannya, bukan. Melainkan karena kerendahan hatinya, saudara. Dan keikhlasannya. Maka dia sadar kapasitasnya. Dia tahu dia butuh Tuhan. Dia lebih bisa menerima kelebihan orang lain dan bisa menerima kekurangan dirinya sendiri. Dan dia tidak mau pahit, saudara. Dia mau merubah hidupnya menjadi lebih baik karena dia membuka cawannya dan diizinkan minta tolong Tuhan mengisi cawannya. Dia sadar dia terbatas. Orang yang mengandalkan kepandaiannya enggak sadar. Dia hanya memilih, kenapa orang lain bisa? Kenapa yang ranking 1 bukan saya? Tangan terbuka itu kita bisa lakukan banyak hal dengan cara Tuhan. Kita mau bekerja dengan tangan terbuka, artinya tangan yang siap terima berkat. Orang yang tangannya terbuka itu orang yang berani melepaskan, bukan hanya menerima, saudara. Melepaskan itu artinya saat dia dapat dari Tuhan, dia mau menyalurkan berkatnya, maka dia akan diberikan yang lain. Amin, saudara. Tangan terbuka itu juga artinya mau bekerja, mau dibentuk mentalitasnya. Baik dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, saudara. Saudara, sekali lagi saya ingatkan kita dilengkapi several ability, berbagai-bagai kemampuan. Maka tidak nunggu sampai 5 talenta, 1 talenta saja membuat kita sudah hidup luar biasa. Yang setuju katakan yes. Saudara, reaksi kita sekali lagi sebagai pengikut Kristus bisa 2, better, lebih baik, atau bitter, atau pahit. Dan itu semua saya katakan berhubungan dengan reaksi, berhubungan dengan kerelaan dan mentalitas kita, saudara. Kerelaan untuk dibentuk dan membentuk dirinya. Kerelaan untuk memacu dirinya lebih baik lagi, tidak mudah puas diri, menargetkan dirinya berbuat lebih dibandingkan sebelumnya. Punyailah mentalitas kita yang beli, mereka yang makan. Amin. Ada sebuah cerita, tapi tolong cerita ini jangan dimasukkan hati. Ini cerita saya, wong suka-suka saya yang cerita. Suatu hari, perampok berteriak kepada semua orang di bank dengan senjata lengkap, dikokang semua, jangan bergerak. Uang ini semua milik negara katanya. Hidup Anda adalah milik Anda. Wah, perampoknya cerdas berarti. Jangan macam-macam. Senjata sudah terkokang. Semua orang di bank kemudian tiarap. Itu yang namanya prinsip mind changing concept. Merubah cara berpikir. Ojo macam-macam. Saya pegang senjata gitu kan. Dirubah tuh orang-orang di bank. Canggih. Dia punya strategi pertama. Mind changing concept. Merubah cara berpikir. Semua orang berhasil merubah cara berpikir, saudara. Saudara dan saya juga harus merubah cara berpikir dari depan. Cara yang ekstrim yang Tuhan pimpin. Dan juga dengan cara yang kreatif yang Tuhan pimpin. Saya lanjutkan dulu ceritanya. Salah satu nasabah yang seksi, cewek, mencoba merayu perampok. Perampoknya enggak kalah. Malah perampoknya marah dan berteriak. Yang sopan mbak katanya, ini perampokan bukan perkosaan katanya. Mbaknya kan nyoba-nyoba, siapa tahu bergetar gitu kan. Ternyata perampoknya menguasai, ada pasal berlapis. Mari kena perampokan, perkosaan kan gawat. Wah dia sadar, ini perampokan mbak bukan perkosaan katanya. Waduh,
Ya ini katanya menurut ilmu being profesional katanya. Wah, perampoknya memang handal. Bertindak profesional tahap kedua. Fokus hanya pada pekerjaan. Sesuai prosedur yang diberikan dalam merampok maksudnya saudara. Setelah selesai merampok, dari bank balik ke rumah aman, nggak ada polisi satupun yang mencium baunya. Perampok muda, lulusan MBA saudara. Dari universitas terkenal, saya lagi jangan baper loh, ini cerita saya sendiri saudara. Berkata kepada perampok tua yang hanya lulusan SD katanya, jangan baper, sekali lagi jangan baper. Ini cerita saya sendiri, lulusan SD, kata perampok yang muda yang berpendidikan. Bang, sekarang kita hitung hasil rampokan kita katanya. Perampok tua menjawab, dasar goblok katanya. Uang yang kita rampok tuh banyak, repot ngitungnya repot. Kita tunggu aja berita di TV katanya yang tua. Pasti berita mengenal, jumlah uang kita tuh akan disebutkan di berita. Wah, yang tua menganut sistem experience, pengalaman. Itulah kenapa ada quote, pengalaman lebih penting daripada selembar kertas dari universitas katanya. Waduh, ini quote-nya yang tua nih kuat banget nih. Sekali lagi ini hanya cerita saudara, jangan baper. Sementara di bank yang dirampok, si manajer ngasih masukan sama kepala cabang untuk segera lapor polisi. Tapi kepala cabang berkata apa? Tunggu dulu. Kita ambil dulu 10 miliar untuk kita bagi dua. Nanti totalnya kita laporkan sebagai uang yang dirampok katanya. Wah ini strategi baru hebat mana ini. Ini namanya konsep swim with the tide. Ikuti arus sambil menyelam minum jus jeruk katanya. Siapa tahu meningkatkan imunitas tubuh kita. Terhindar dari COVID di saat perampokan. Gitu kan, waduh wis. Sekali lagi coba perlu saudara. Bahasa menterengnya mengubah situasi yang sulit menjadi keuntungan pribadi. Wah keren. Kemudian kepala cabangnya berkata apa? Oh alangkah indahnya jika perampokan terjadi tiap bulan katanya. Hal ini disebut katanya killing boredom. Apa killing boredom Pak? Menghilangkan kebosanan. Sudah bosan jadi pegawai bank. Dia pengen menghilangkan kebosanan. Maka dia punya prinsip kebahagiaan pribadi itu jauh lebih penting dari pekerjaan Anda katanya. Waduh hebat tenan ini. Keesokan harinya berita di TV melaporkan uang hilang 100 miliar dirampok dari bank. Perampok kaget menghitung hasil rampokan dan perampokan sangat murka. Dia ngomong apa? Kita yang susah payah merampok cuma dapat 20 miliar. Ya Tuhan, orang bank tanpa usaha dapat 80 miliar katanya. Lebih enak jadi perampok berpendidikan rupanya katanya. Ini disebut dengan yang namanya knowledge is worth as much as gold katanya. Bahasa Indonesianya, pengetahuan itu lebih berharga daripada emas. Wow. Dan di tempat lain manajer dan kepala cabang bersenyum bahagia karena mendapat keuntungan dari perampokan yang dilakukan orang lain. Hal ini disebut dengan seizing opportunity, artinya merebut peluang. Bahasanya yang lain berani mengambil risiko. Wah, saudara selamat mencermati kisah di atas. Cerita yang saya buat sendiri. Meski mengandung ada humor, tapi poin-poinnya harusnya bisa kita tangkap. Apakah Anda bisa melihat mengapa selalu ada keributan di dunia pelayanan, di dunia kerja, bahkan urusan negara selalu ada keributan. Alkisah perampokan di atas adalah merepresentasikan, mewakili segala sesuatu yang terjadi di setiap lini dari pejabat tinggi sampai lurah. Di sini enggak ada, kayak gini enggak ada. Di Lamper ini baik-baik semua. Pejabat tinggi sampai lurah semuanya baik, enggak ada yang jahat. Dari pemilik usaha sampai semua lini karyawannya. Di GBI Lamtera enggak ada yang seperti ini. Yang juga katakan amin. Yang tidak melakukan katakan yes. Di sana saya belajar
money will not change anything. Money will not change anything. Uang tidak akan mengubah apapun. Money will only change their identity. Uang itu hanya akan mengubah jati diri mereka saja. Jati diri itu kalau Anda baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri itu hanya keadaan khusus seseorang, identitas. Dari yang orak kopen, tidak terawat, jadi terawat. Dan gitu aja. Tapi enggak ngubah apa-apa. Sebelum saya lanjutkan, saksikan satu cuplikan di sebuah lift. Buat saya bercerita sedikit dari apa yang saya sharingkan di kaum profesional yang kami adakan hari Rabu lalu, tanggal 9. Pagi ini juga saya digerakkan untuk sharing buat semua kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa kita itu tidak hidup di standar yang berseberangan dengan standar pekerja. Tidak hidup berseberangan dengan standar dunia pada umumnya, enggak. Tapi justru kita tuh harus punya standar yang lebih tinggi dari mereka, yang juga katakan amin. Standar yang lebih tinggi itu membuat kita perlu mengusahakan diri kita memiliki mentalitas, saudara. Mentalitas yang berbeda ketika kita ada di lingkungan pekerjaan. Mentalitas yang berbeda ketika ada di lingkungan sekitar kita setiap harinya. Kalau Anda lihat cuplikan tadi, anak muda yang masuk paling lambat, liftnya nggak mau turun, nggak mau naik. Dia nggak punya etika. Nggak cuma dia. Yang lain yang nggak merasa bersalah juga nggak mau ngalah. Akhirnya yang cacat yang mau keluar. Sekali lagi saya ingatkan, mentalitas itu nggak berhubungan dengan kecakapan saja. Itu berhubungan dengan mentalitas yang lain yang kita sharingkan pagi ini. Yang pertama, mentalitas mutu, saudara. Kita baca di Kolose 3 ayat 23. Dikatakan apa? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Milikilah pemikiran bahwa bos saya, bos Anda, atasan saya, atasan Anda, bahkan klien saya, klien Anda, itu Tuhan.
Baik bos maupun klien itu harus dilakukan yang terbaik. Anggaplah itu Tuhan, Sang Pencipta segalanya, yang memberikan kita itu segalanya, enggak cuma rezeki doang. Dengan demikian, seorang pengikut Kristus itu sudah seharusnya, saudara, sudah selayaknya menampilkan kinerja terbaik yang mungkin bisa dilakukan dan berusaha agar berada di tingkat terbaik di bidang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, tingkatan kata terbaik itu tidak berbicara tentang jabatan, saudara. Lah saya customer service, Pak. Ya saya kan berdasarkan dengan customer service. Saya bos, Pak. Ngapain saya harus beramah tamah dengan customer yang enggak ketemu sama saya? Wong jabatan saya bos, bukan customer service. Sekali lagi saya tekankan, tingkat terbaik itu enggak berbicara tentang jabatan atau posisi, tidak saudara. Namun mengacu pada kualitas kita loh, kualitas kerja kita di level manapun kita berada. Itu yang namanya mentalitas mutu. Yang kedua, yang namanya mentalitas kasih, saudara. Kalau orang itu yang di dalam pikiran, perasaan dan kehendaknya itu sudah punya mutu. Yang kedua, ditambah kasih, tambah jos, saudara. Kita lihat di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, saya beritahu, demi kasih Tuhan saya berdoa, saya ingatkan Anda, kasih, katakan sama-sama yang keras dengan saya. 2, 3, kasih adalah identitas orang Kristen. Kalau Anda tidak punya kasih, Anda bukan pengikut Kristus. Halo? Anda paham hari ini? Karena itu standar kasih yang Yesus Kristus ajarkan tentunya harus diekspresikan dalam keseharian kita. Saudara, mutu kerja seorang pengikut Kristus tidak hanya tinggi secara teknis. Orang kerja mutunya hebat itu bukan cuma dilihat tinggi secara teknis, bukan. Tetapi juga harus tinggi nilai kasihnya. Yang setuju katakan yes. Apapun yang kita lakukan, pastikan kita melakukannya atas dasar kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Bukan berdasarkan ambisi yang tidak terkendali, nafsu atau keinginan untuk membuat orang lain kalah. Enggak, apalagi Anda tuh nafsu atau keinginan untuk merugikan orang lain supaya kita dapat keuntungan. Waduh, saudara. Bagi saya, mutu dan kasih ini sudah cukup kuat membuat kita itu dipercaya. Benar? Orang yang menjaga mutunya dengan luar biasa dan kasih ada di dalamnya, Anda akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika seseorang percaya padamu, perhatikan baik-baik, pertahankanlah itu dalam hatimu. Hargai dan rawatlah, karena ketika kepercayaan itu hilang, maka semuanya akan hilang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, mentalitas melayani, saudara.
Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang juga katakan amin. Dunia itu mengajarkan bahwa posisi orang itu menentukan apakah ia seorang harus dilayani atau ia justru harus melayani orang yang posisinya lebih atas. Betul kan? Itu ajaran dunia. Yesus mengajarkan bahwa melayani bukan berbicara tentang posisi. Yesus itu raja, Yesus itu Tuhan dan Raja, Guru dan Tuhan. Tuhan tidak bicara tentang posisi, tapi Yesus berbicara tentang apa? Sikap hati atau mentalitas. Saudara, hakikat dalam melayani adalah kesadaran untuk melayani. Hakikat dalam melayani adalah kesadaran untuk menolong. Hakikat dalam melayani adalah sadar untuk bekerja sama dengan orang lain. Orang yang sadar untuk melayani, menolong, bekerja sama dengan orang lain, itu saya katakan orang yang rendah hati, saudara. Yang memiliki mentalitas melayani, itu loh orang yang rendah hati. Orang yang seperti itu yang punya mentalitas melayani akan mendapat kehormatan dan nama baik di lingkungan pekerjaannya. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa ada istilah pelayan kelas wahid, gitu kan? Bekerja paling keras, mengambil bagian paling sedikit. Semuanya dia lakukan untuk orang banyak. Tapi Tuhan tahu, diangkat Tuhan, dikasih yang lebih lagi, menjadi pelayan yang layak di hadapan Kristus. Yang juga katakan amin. Yang keempat, mentalitas pembelajar. Kita baca di Amsal 27 ayat 17. Dikatakan apa? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Di Mazmur 119 ayat 71 dikatakan apa? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Hebat kan? Tertindas ngomong baik. Dikatakan apa? Supaya aku belajar ketetapanmu. Semakin ditindas, jangan dibalas. Justru belajar untuk melihat ketetapan Tuhan. Oh, kalau aku ditindas sih hukumnya ini toh ternyata. Oh, Tuhan tuh buat begini, Tuhan proses saya begini. Bukan dibalas orang yang nindas, bukan. Itulah kenapa kita tuh harus punya mentalitas pembelajar dalam jiwa kita, dalam apa yang kita pikirkan. Pikiran, perasaan, kehendak itu kita harus punya mentalitas belajar. Mentalitas pembelajar, yang juga katakan amin. Seseorang yang ingin maju harus mau dan berani untuk terus belajar, saudara. Bahkan ketika ada hal-hal yang harus membuat ia keluar dari kenyamanannya, enggak nyaman. Seringkali orang malas untuk belajar, untuk menggali hal-hal yang baru. Atau bahkan tidak bangkit dari kegagalannya karena mereka tidak mau rasa nyaman mereka terganggu. Padahal sebenarnya mereka akan jauh lebih berkembang ketika mereka berani mengambil langkah untuk melakukan sesuatu. Perhatikan baik-baik. Mentalitas pembelajar adalah keinginan untuk terus bertumbuh dan mempertajam kemampuannya. Itulah namanya berhafruta satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Dan kita bisa terus bertumbuh dengan hal itu. Dan bisa mempertajam kemampuan kita. Sekalipun untuk itu Anda dan saya mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Benar? Yang kelima, yang terakhir.
Saya katakan mentalitas kreatif. Kita baca di Ayub pasal 12 ayat 12 sampai 13. Ayub pasal 12 ayat 12 sampai 13. Dikatakan apa? Firman Tuhan berkata 2-3, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara, kalau kita bicara mentalitas kreatif, itu berarti kita berpikir pasti berhubungan dengan kreativitas. Kreativitas tidak hanya berbicara tentang pemikiran yang luar biasa, tidak. Tidak pernah juga kita berpikir bahwa kreativitas itu melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan orang lain. Seperti yang kita anggap selama ini. Namun kreativitas itu juga bicara tentang bagaimana kita menemukan unsur seni dalam pekerjaan kita. Kita menjalani profesi kita apapun. Kalau enggak punya seni dalam melayani, seni dalam mentalitas kreatif, lah bedanya apa kita dengan robot, saudara? Bedanya apa dengan kita tuh terpaku dalam menjalankan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau kita punya mentalitas kreatif, kita memikirkan inovasi, ide-ide baru, hal-hal yang membuat apa yang kita lakukan bisa bertumbuh. Nah, itulah kenapa kita diberi potensi yang di awal tadi saya sharing ke Anda. Kita tuh punya kuasa, kemampuan, itu kita punya potensi untuk menemukan semua yang berhubungan dengan kreativitas. Karena Tuhan kita adalah Sang Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Kita hanya tinggal menemukan apa yang telah Ia ciptakan. Saudara, mentalitas kreatif itu akan memicu sebuah gairah baru bagi kita semua. Yang nantinya pada gilirannya memampukan kita menjadi pengikut Kristus yang kreatif, pekerja yang kreatif, prajurit yang kreatif, berdaya cipta dan punya inovasi. Mempunyai mentalitas pengikut Kristus dalam dunia kerja. Jangan lupa Anda juga harus punya kreativitas. Saya menerima sebuah cuplikan dari tempat kuliah saya S2. Saya ini alumni di sana, di grup BA, dia kirimkan cuplikan seorang profesor. Dan saya mau ingin Anda melihat bersama-sama dengan kita. Saksikan cuplikan. Setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada waktunya. Dulu pada waktu saya masih muda, saya ingin segera memimpin, tetapi ternyata belum waktunya. Sekarang ini waktunya. Tetapi di lain pihak juga ada orang yang tidak sadar bahwa setiap zaman itu ada orangnya yang berbeda dari waktu ke waktu. Banyak orang yang tetap menggunakan cara berpikir yang berlaku di masa lalu dan memaksakannya pada hari ini. Kita tentu saja membesarkan anak-anak kita dengan cara yang berbeda. Saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan cara yang berbeda dengan saya membesarkan anak-anak saya. Dulu orang tua bisa menghukum anaknya dengan strap berdiri. Dipukul pakai gesper, pakai tongkat, rotan dan lain sebagainya, bahkan dijewer telinganya. Apa yang ingin saya ceritakan pada Anda adalah bahwa setiap saat manusia selalu menjalani 3 zona waktu. Pandemi ini adalah suatu perbatasan. Ada masa lalu, ada hari ini. Zona waktu yang pertama adalah the past, masa lalu. Zona waktu yang kedua adalah the present, hari ini, suasana pandemi. Dan kemudian ada the future. Strategy is about leadership in the future. Tetapi bukan untuk dilakukan di masa depan. Dilakukan pada hari ini. Oleh karena itu kita merasa beruntung ketika ada teknologi. Para dokter dulu tidak mau melayani pasiennya dengan menggunakan telemedicine. Karena diagnosa itu harus dipegang orangnya, disentuh, diraba, ditanya, diajak ngomong, menggunakan alat, pakai stetoskop dan lain sebagainya. Itulah diagnosa yang berlaku di dunia kedokteran. Tetapi ketika terjadi pandemi, mau tidak mau kita menerima pemeriksaan dokter dari jarak jauh. Karena dari jarak dekat, dokter pun banyak yang tidak berani pada hari ini.
Untunglah ada anak-anak muda yang membawa hari esok ke hari ini. Karena tomorrow is today. Banyak orang yang tidak bisa relevan pada hari ini karena terperangkap pada masa lalu. Unable to escape from the past. Ini adalah keterperangkapan kita. Dan orang-orang seperti ini unable to create the future. Tidak mampu menciptakan masa depan. Saya ingin mengajak Anda untuk keluar dari perangkap masa lalu. Karena hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang-orang sebaya saya, oleh orang-orang yang lebih tua dari saya, tetapi bisa jadi perusahaan yang menjadi kurang relevan. Hari ini banyak sekali orang-orang berpendidikan seperti saya, yang sekolahnya di masa lalu, yang barangkali pendapat-pendapatnya sudah mulai tidak relevan. Dan kita hanya bisa menciptakan relevansi, membuka mata masyarakat kalau kita mau belajar kembali. Kemudian kita menjelaskan dengan kehidupan cara-cara baru ini. Kita harus memiliki ability to escape from the past untuk hidup dan membawa kehidupan ke hari esok. Selamat untuk menciptakan kehidupan yang lebih relevan, terutama karena pandemi ini adalah suatu batas waktu untuk melihat sesuatu dengan cara-cara baru di hari esok. Saudara, saya ingatkan reaksi kita saat kita dibekali oleh berbagai macam mentalitas yang di dalam. Ingat baik-baik, pengikut Kristus itu bisa dua reaksinya. Better atau lebih baik, atau bitter, Anda pahit. Mentalitas pengikut Kristus dalam dunia kerja, itu artinya Anda dituntut untuk punya standar lebih tinggi dibandingkan orang lain. Benar saudara? Itulah kenapa berhubungan dengan reaksi, artinya kita berhubungan dengan kerelaan dan mentalitas kita. Relaan untuk dibentuk dan membentuk diri kita. Memacu diri kita untuk lebih baik. Tidak mudah puas diri, menargetkan diri kita berbuat lebih dibanding sebelumnya. Dan ingat baik-baik, masih ingat, saya pernah ngomong di ibadah online atau tidak saya lupa, tapi saya ngomong di ibadah onsite pasti. Untuk menutup tim Prowetik maju ke depan. Jangan memelihara dua kebo dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kalau dua kebo ini, jangan baperan yang punya sio kebo, saudara. Saya tidak ngomongin sio kebo. Kalau Anda punya dua kebo ini, akan menghambat kemajuan kita dalam pekerjaan. Menghambat kemajuan kita dalam pelayanan, juga akan menghambat kemajuan bangsa ini, saudara. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah kebobrokan mental. Supaya enggak bodoh dan enggak bobrok mental kita, andalkan Tuhan Yesus Kristus akan mengubah Anda terus, setiap hari secara dinamis. Apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mazmur 145 ayat 14 dikatakan apa? Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kalau hari ini Anda merasa diri Anda sedang jatuh, jangan pahit. Please, Tuhan menyayangi Anda. Kami menyayangi Anda, tapi kasih kami jauh kalah jauh. Karena Tuhan lebih menyayangi Anda, saudara. Tahukah Anda, kalau Anda merasa Anda dirinya bodoh, saya pun juga pernah merasa diri saya bodoh. Saya sadar, saya memberitahu pada diri saya, dan hari ini saya beritahu kepada Anda. Tahukah Anda, orang bodoh dapat Tuhan jadikan pintar. Benar? Orang miskin dapat Tuhan jadikan kaya. Benar? Percayakah Anda? Bahkan orang sakit dapat Tuhan sembuhkan menjadi sehat. Tahukah Anda, orang yang gagal dapat Tuhan jadikan berhasil? Tahukah Anda, orang yang tak mampu dapat Tuhan jadikan mampu? Lalu kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Kalau hari ini Anda merasa mentalitasku kok ada yang salah ya Pak. Aku kok pengen nangis pagi ini Pak. Gak apa-apa. Hadapkan kekuranganmu pada Tuhan. Kalau materi hari ini, sharing kita pagi ini, yang Tuhan gerakkan dalam hati saya, membuat Anda tertekan, saya minta maaf.
Saya nggak cuma tertekan Pak, berbeban berat saya nih Pak. Saya ingin menangis di bawah kaki Tuhan. Nggak apa-apa saudara, masuk kamar, tutup pintumu. Ada banyak keluhan yang mungkin Anda tidak terkatakan. Saya beritahu, Tuhan mengerti bahasa tiap tetesan air mata. Berserahlah. Biarkan Tuhan memberi kelegaan dalam hidup kita. Sesulit apapun beban kita. Sekali lagi katakan, dalam jiwa kita, hei jiwaku, percayalah Tuhan itu baik. Sebab Dia tidak akan membiarkan saya menanggungnya sendiri. Seberat apapun jalan hidup kita, katakan dalam jiwa kita. Sampai masuk dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Katakan apa? Hei jiwaku, percayalah Tuhan itu baik. Sebab Dia tidak akan membiarkan saya melaluinya sendiri. Serumit apapun masalah kita, katakan dengan jiwa kita. Jiwaku, percayalah Tuhan itu baik. Sebab Dia tidak akan membiarkan kita menghadapinya sendiri. Mazmur 37 ayat 28a. Mungkin yang terakhir. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tuh tahu hukum, Tuhan tuh sopan saudara. Yang tidak sopan tuh kita. Dan dikatakan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jadilah pribadi yang tegar, meski yang lain banyak yang terkapar saudara. Jadilah pribadi yang kokoh, meskipun yang lain itu roboh semua. Jadilah pribadi yang tetap percaya, meskipun yang lain frustasi. Jadilah pribadi yang besar hati. Jangan tawar hati. Karena kalau tawar hati, kecillah kekuatan kita. Jadilah pribadi yang besar hati. Meski yang lain patah hati semua. Jadilah pribadi yang tangguh, meski yang lain tuh terjatuh semua. Pak, saya ada banyak yang benci saya Pak. Sifat saya bobrok Pak. Berapa orang yang benci? 10 orang Pak benci saya Pak. Tuhan akan sediakan 100 orang mengasihi Anda. Pak, saya ada 100 orang Pak. Saya di demo Pak. Yang tidak suka pada saya Pak. Tuhan sediakan 1000 orang yang suka pada kita. Perbaiki mentalmu tapi. Pak, 1000 orang gak mau nolong saya Pak. Percayalah, gak butuh lebih banyak lagi. Butuh 1 tangan Tuhan yang siap menolong dan menopang kita. Yang juga katakan amin. Tetap andalkan Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Dan ayat yang sangat-sangat terakhir. I hope so. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun, perhatikan baik-baik. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Tutup Alkitab kita. Satu pujian. Ya Tuhan, lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Yes Lord, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi
Kalau hari ini Anda merasakan firman ini melekat dalam hatimu luar biasa, terdorong penuh sekali, kuat sekali. Tuhan hanya ingin kau kembali lebih lagi kepada Tuhan, saudara. Serahkan kekhawatiranmu hanya pada Tuhan. Ubah mentalitas kita, saudara. Ini yang menjadi dasar dari pengharapan kita pada Tuhan. Tuhan ingin buat mentalitasmu dan mentalitasku itu lebih pantas lagi dalam melayani, dalam bekerja. Saat kita bertemu dengan yang di luar ini. Baik itu di pelayanan, baik itu di pekerjaan. Datang pada Dia, saudara. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akhiri ibadah ini, tutup bungkus dengan darah Yesus. Ini kami, Tuhan, ini kami. Banyak yang kami ini kurang, Tuhan. Mampukan kami. Layakkan kami, Tuhan. Layakkan kami. Yes, Lord. Yes, Lord. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah ini, bicaralah. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Bicaralah Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, nasar kami, buah sulung kami, persembahan kami, perpuluhan kami. Mungkin gak seberapa, tapi ini yang terbaik yang kami punya Tuhan. Biarlah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Dipegang oleh Kristus. Diucapkan syukur di atasnya. Dan dipecah-pecahkannya. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sampai kenyang. Dan dikumpulkan sisanya masih tersisa 12 bakul. Amen. Itulah Tuhan kita. Punya mentalitas yang benar di hadapan Bapaknya. Benar. Dan marilah kita sebelum menutup perjamuan pada hari ini, ibadah pada hari ini, kita angkat kedua tangan kita dan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Sampai masa pensiunmu semua dalam kendali Tuhan. Amin. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Yes. Biarpun umur panjang dan kesehatan menyertai kita sekeluarga. Amin. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dan bagi semua yang dari kita yang siap untuk mengubah mentalitas kita, kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih. Salam sayang saya buat keluarga Anda semua di rumah. God bless. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Angkat suaramu, nyanyikan Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Pernah dilihat mata, hey hey, yang tak pernah didengar telinga. Yang mengasihi Dia, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati
memberkati. Amin.